Subhanahu wa taala, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita berlipat-lipat, tak terhitung. Ini yang selalu kita ingatkan sebagai manusia umumnya, bahkan semua ciptaan Allah mendapatkan nikmat darinya. Tentunya kita lebih istimewa daripada umumnya manusia. Keistimewaan yang Allah berikan kepada kita karena faktor Islam dan iman kita, bukan karena masalah harta, postur, bentuk, fisik kita. Karena itulah bersyukurnya kita melebihi orang-orang kaya, orang-orang sehat, orang-orang yang sejahtera dunianya. Bersyukur kita terutama karena nikmatul Islam, nikmatul iman. Dua nikmat ini tentunya juga mendatangkan nikmat-nikmat lainnya. Nikmat untuk mau beribadah, nikmat untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita semakin mengingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di samping kita bersyukur sebagai ciri orang yang beriman, juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersabar. Dua karakter yang menjadi ciri kebaikan manusia, yang tidak ada dua karakter ini melainkan pada orang mukmin. Bersabar, ungkapan yang mudah di lisan kita, sudah menjadi kata-kata yang lazim terucap di antara kita. Seringkali hanya dikala dia merasa menderita, susah, baru mengatakan bersabar. Tentunya yang namanya bersabar bukan hanya saat seperti itu. Sebagaimana kita ketahui, diterangkan oleh para ulama, sabar itu termasuk saat dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran. Puasa apalagi, salat juga demikian. Belajar ilmu agama lebih butuh kesabaran yang lebih tinggi lagi. Begitu pula sabar tak kala meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Apalagi kalau kemaksiatan itu terasa lezat, apalagi kalau dosa itu terasa nikmat. Untuk meninggalkan butuh perjuangan, butuh kesabaran yang luar biasa. Apalagi tak kala dosa itu bukan dianggap dosa oleh masyarakat, tapi dia yakin itu dosa. Meninggalkannya butuh kesabaran luar biasa. Ini yang seringkali terkait dengan masalah muamalah, masalah riba. Banyak masyarakat yang belum menganggap sebagai dosa, padahal itu malapetaka. Maka berat sekali orang untuk meninggalkannya, butuh kesabaran. Namun yang akan jadi pembahasan kita adalah bersabar yang berikutnya, bersabar terkait dengan takdir-takdir Allah Ta'ala yang hati kadang berat untuk menerimanya. Disitulah butuhnya kesabaran. Tentang kehidupan, tentu banyak takdir Allah Ta'ala yang membutuhkan keimanan, membutuhkan kokohnya ilmu untuk bisa menghadapinya dengan kesabaran. Di antara takdir-takdir Allah Ta'ala yang kadang tidak berkenan di hati kita, tentunya bukan hanya masalah rizki yang seret, bukan hanya masalah kesehatan yang berkurang, termasuk di antaranya tindakan orang yang kadang menyakitkan. Itu juga perlu disikapi dengan kesabaran. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat.
Atau lebih tepatnya kalau kata Nabi SAW beliau mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang serawung, bergaul dengan orang dan sabar atas tindakan menyakitinya mereka, ya. Karena otomatis tak kala seorang berbaur dengan yang lain, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, baik dari perkataan ataupun perbuatan orang lain kepada kita. Tapi seorang ini tetap bersabar dan tetap bergaul. Itu lebih baik daripada mukmin yang tidak mau berbaur karena merasa tidak mau disakiti. Ya, maka dia tidak mau bersabar atas gangguan orang-orang yang berada di sekitar pergaulannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bergaul itu bukan hanya tak kala kita di tengah lingkungan luas, termasuk seorang bergaul dengan pasangan hidupnya. Suami harus sabar dengan istrinya, istri bersabar dengan suaminya, orang tua sabar dengan anak-anaknya, anak-anak juga sabar dengan orang tuanya. Karena kadang sesuatu yang menyakitkan datang dari orang yang dicintainya, ya. Makanya ada perpisahan, suami istri kadang pisah. Orang tua mendapati anak durhaka, anak mendapati orang tua tidak perhatian dengan urusannya. Makanya kadang tindakan menyakiti, ya, dijumpai bukan hanya dari orang yang dibenci, bisa jadi muncul dari orang yang dicintainya. Apalagi tak kala keluar dari rumah, ya. Orang yang berdagang, ya, penjual kadang jengkel sama pembeli jengkel kepada penjual, ya. Atasan jengkel sama bawahan apalagi jengkel sama atasan, ya. Itu sudah menjadi sunatullah. Lebih luas lagi, ya, rakyat jengkel sama pemerintahnya, pemerintah juga kadang jengkel sama rakyatnya. Itulah manusia yang memang harus terjadi hubungan antara satu dengan yang lainnya, dari sekup yang kecil meluas sampai, ya, seluas-luasnya. Dan dalam Islam kaidahnya tentunya seorang harus bersabar. Tidak boleh menghindar dan tidak bisa menghindar dalam pergaulan. Kadang ada yang tidak bersabar. Kalau orangnya temperamental, timbullah konflik. Kalau orangnya lemah mental, frustasi, ya, dalam menghadapi pergaulan yang seperti ini. Namun orang yang belajar ilmu agama ternyata mendapati dalam agama ini ada bimbingannya untuk bisa bersabar menghadapi berbagai macam tipe dan karakter manusia yang seringkali memang kadang menyakiti kita. Dalam hal ini ada tulisan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang memberikan tips agar kita bisa berlapang dada, bersabar menghadapi berbagai tipe manusia yang seringkali menyakitkan dan menjengkelkan kita. Yang pertama beliau disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, an yashhada anna Allaha khaliqul af'alil ibad. Seorang mestinya mempersaksikan dan meyakini bahwa Allah Ta'ala itu di samping pencipta manusia sekaligus juga pencipta perbuatan manusia. Allah Ta'ala sedang mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dalam surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kalian dan Allah menciptakan yang kalian perbuat. Jadi gerak-gerik kita, perbuatan kita, ucapan kita, diamnya kita, keinginan kita, kehendak kita itu tidak lain
adalah suatu yang dikehendaki oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan manusia semuanya tentunya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan orang mukmin terhadap apa yang Allah taala sampaikan kepada kita. Dan perlu kita ketahui, perbuatan baik maupun buruk yang kita perbuat ataupun yang orang lain perbuat, yaitu kaidahnya itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan orang baik kepada kita itu juga ketetapan Allah, takdir Allah. Sebagaimana perbuatan jelek orang lain kepada kita, sama. Maka kalau seorang memahami prinsip ini, maka dia pun tenang. Ini sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Ini sesuatu yang telah Allah Ta'ala catat dalam Lauh Mahfuz. Maka dengan seperti ini dia mengimaninya. Dan dia memang harus bersabar terhadap ketetapan Allah Ta'ala yang terkadang tidak mengenakan dirinya. Sebagaimana bersabar tak kala ekonominya sempit, bersabar tak kala kesehatannya berkurang, bersabar tak kala ada hal-hal yang membuatnya menderita dalam kehidupan ini, termasuk dengan sebab perbuatan atau perkataan saudara-saudara kita yang menyakitkan. Itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip pertama. Ya. Ini perlu ditanamkan kuat-kuat dalam pikiran kita dan menjadi keyakinan hati kita. Hingga tak kala kita mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, mendapatkan ucapan yang menyakitkan, ya, kita langsung sadar, oh iya, ini ketetapan Allah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa seorang juga mestinya mempersaksikan dan mengakui bahwa segala hal yang dia anggap sebagai musibah, segala hal yang dia anggap takdir yang tidak nyaman bagi dia, terjadinya dengan sebab dosa dirinya. Ini kita bisa katakan kalau terjadi ya, bencana, ini sebab ulah manusia, ya. Karena dosa manusia terjadilah bencana ini, terjadilah musibah ini. Ya sama, kita mendapatkan musibah dalam bentuk tidak mengenakan diri orang lain, perbuatan ataupun perkataan, itu juga musibah menimpa kita. Musibah ternyata sebabnya adalah diri kita sendiri. Ya. Dalilnya sudah sering disampaikan dalam masalah ini. Sekadar mengingatkan, di antaranya dalam surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah suatu musibah menimpa kalian, melainkan dengan sebab ulah tangan kalian. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bila seorang sadar ya, bahwa musibah termasuk perilaku orang lain, perkataan orang lain yang menyakitkan kita itu adalah musibah menimpa kepada kita, sebabnya adalah dosa kita, maka tindakan yang tepat mestinya tak kala ada yang seperti itu terjadi pada dirinya, dia segera istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Artinya apa? Introspeksi, tak kala mendapatkan hal-hal yang menjengkelkan dari orang lain, introspeksi dirilah. Oh iya, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosanya. Segeralah dirinya mau bertobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya tak kala ada menjengkelkan bukan kepada pelakunya, tapi kepada diri kita sendiri. Ini yang kadang-kadang berat, ya.
Seringkali pikiran kita ya emosi. Ya. Kita dicela, ya kita melihat kepada si mencela. Kadang-kadang kurang apa saya sama kamu kok masih berbuat seperti ini. Ya. Suami misalnya mendapatkan istri yang tidak baik kepada dirinya, suami akan mengatakan saya sudah tanggung jawab, kebutuhan sudah saya penuhi. Ya. Kenapa kok istri menjengkelkan? Istri juga kadang demikian. Ya. Merasa sudah patuh, sudah manut, tapi kok suami masih menjengkelkan. Itu pula yang lainnya. Orang tua jengkel sama anak, anak jengkel sama orang tua. Yang dilihat adalah pihak yang menjengkelkan, tidak introspeksi. Ini yang diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bahwa mestinya tak kala ada musibah, termasuk ya, tindakan orang lain yang menyakiti kita, seorang segera sadar bahwa itu dengan sebab dosanya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengutip riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kala beliau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah terjadi suatu malapetaka melainkan dengan sebab dosa. Dan tidaklah diangkat suatu musibah melainkan dengan bertobat. Maka kalau seorang berprinsip seperti ini, apakah saat di dalam rumah ataupun di luar rumah, ya, mendapati hal-hal yang menjengkelkan dari mungkin ya, seorang mempunyai pelanggan, ya, seorang punya bawahan, seorang punya karyawan yang menjengkelkan, ya, makanya orang-orang tua kita dulu kalau mendapati sesuatu yang menjengkelkan, ucapannya pertama astagfirullah, ya. Mohon ampun kepada Allah. Tapi bukan sekadar latah, kata-kata yang tanpa makna. Itu menunjukkan bahwa kita tak kala mendapatkan hal yang menjengkelkan di orang lain, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita. Bukan ungkapan latah, ya. Betul-betul mohon ampun kepada Allah atas dosanya hingga dia mendapatkan yang tidak mengenakan dari yang ada di sekitarnya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala orang yang menyebutkan kaidah-kaidah ini karena berdasarkan ilmu dan pengalamannya. Ya. Karena beliau seorang ulama yang terus berjuang dalam menyebarkan ilmu agama sekaligus memerangi orang kafir dari kalangan Tartar atau Mongol saat itu. Saking panjangnya perjuangan beliau, tidak pernah henti, ya, hidup beliau penuh dengan ya, rintangan, halangan dalam hidupnya, sampai pun meninggal dunia tidak sempat menikah. Ya. Karena menghadapi ya, berbagai macam gangguan, ada yang dari kalangan kaum muslimin sendiri yang tidak menyukai dakwahnya, bahkan juga kadang dari para ulama di zamannya. Ya. Beliau bersabar dengan kaidah-kaidah yang dicantumkan dalam risalah ini. Kemudian prinsip yang ketiga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, seorang tak kala dia menghadapi gangguan, hal yang menyakitkan dari orang lain, baik perbuatan ataupun perkataan, mestinya mau memaafkan, mau berlapang dada, karena mengingat begitu besarnya yang Allah Ta'ala janjikan bagi orang yang mau memaafkan dan berlapang dada. Kemudian beliau membawakan surah Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan kejelekan, kejelekan yang semisalnya, sepadannya. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaikinya, maka pahalanya akan Allah Ta'ala curahkan pada dia.
Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini ada 3 golongan manusia saat menghadapi perilaku orang lain. Yang pertama, zalimun ya'khudhu fawqa haqqih. Orang zalim yang membalas melebihi haknya dia. Orang disakiti dengan kadar pukulan 1 kali, dia membalas dengan pukulan 2, 3, 4, 5 kali. Ya memang dia dizolimi. Dia membalas, namun dengan kezoliman, membalasnya lebih dahsyat. Ini zalim namanya. Yang kedua, muqtasidun ya'khudhu biqadri haqqih. Orang yang mengambil sekadar haknya saja, membalas dengan setimpal. Disakiti dengan tindakan pukulan 1 kali, ya membalas pukulan 1 kali dengan pukulan yang sama, misalnya. Kemudian yang ketiga, muhsinun bi'afwi wa yatruku haqqah. Orang yang baik dengan memaafkan dan tidak menuntut haknya. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Orang yang mau memaafkan, tidak membalas, dan justru dengan memaafkannya itu ingin memperbaiki hubungannya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dianiaya bukan karena ketidakberdayaannya lantas dia memaafkan, tapi karena memang ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang selalu sadar apa yang Allah Ta'ala janjikan, maka akan mudah bagi dia untuk bersabar dan memaafkannya. Ada orang tua atau suami seringkali menghadapi hal-hal yang menekan perasaannya, memberatkan jiwanya, membuat kalut pikirannya. Namun dia tetap bisa mengendalikan ucapannya dan perkataannya, ucapannya dan perbuatannya untuk mendapatkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mampu, namanya orang tua meluapkan emosinya mampu. Suami bisa melampiaskan kemarahannya, atasan bisa. Namun dia milih untuk bersabar, tak kala mengetahui keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan ini terakhir tentang besarnya pahala Allah bagi orang yang bersabar, menahan diri dan lebih cenderung untuk memaafkannya. Memaafkan bukan karena ketidakberdayaan, bukan karena kelemahan, tapi justru karena kekuatan hatinya dan keteguhan jiwanya, mengerti bahwa dengan memaafkan mendapatkan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru orang yang membalas, kadang-kadang kan ada orang disakiti, dia malah jaim, jaga image-nya. Nanti kalau saya nggak membalas dikira orang lemah, dia nggak tahu siapa saya, emang saya nggak bisa melakukan apa yang dia lakukan. Ini bukan orang yang bersabar, bukan orang yang kuat. Justru ini orang yang lemah. Makanya kadang-kadang persepsi kita orang kuat ya kuat fisiknya, kuat cara melampiaskan apa yang ada dalam pikirannya. Padahal Nabi SAW sudah menyampaikan, dan ini sering disampaikan, laisa syadidu bisyur'ah. Bukanlah orang kuat itu yang kuat adu fisiknya, gulat, gelut dan semisalnya. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tidak lain, orang yang kuat, yang perkasa itu yang menguasai nafsunya, menguasai jiwanya tak kala dia marah. Bisa berlapang dada, bisa bersabar, bahkan memaafkan. Kemudian yang keempat,
Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa orang yang memaafkan itu akan terjaga hatinya, akan selamat ya, mentalnya, tidak muncul dendam dalam dirinya, tidak dengki kepada kawannya, tidak suudzon kepada yang lain. Ini buah kenikmatan dari orang yang berlapang dada, bersabar dan mau memaafkan. Selamat hatinya dari penyakit-penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu bukan berarti gila ya. Penyakit hati, penyakit jiwa yang dimaksud di sini kedengkian, suudzon, menuntut balas, menyimpan dendam kepada saudaranya. Nah, penyakit yang seperti itu menyesakkan seorang kalau dia tidak lepaskan. Dan untuk bisa melepaskannya harus memahami kaidah kita yang kita sebutkan tadi. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berbuat baik dengan mau bersabar berlapang dada menyikapi perilaku kawannya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka dijaga kesehatan mentalnya, dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Yang justru dengan bersabarnya dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kalau dia ya menyimpan dendam, keinginan untuk menuntut balas kepada pihak yang menyakitinya. Digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang yang bersabar tak kala dia disakiti oleh orang lain, gambarannya seperti orang yang dirugikan oleh pihak lain dengan satu kerugian ya. Namun dia kemudian diganti oleh Allah taala dengan sekian ribu keberuntungan. Siapapun orang yang disakiti tentunya dia merasa dirugikan. Disakiti apalagi dengan ya, masalah harta, sakit rasanya. Disakiti dengan gangguan pada fisik, ya sakit betul. Ada kerugian yang menimpa kepadanya, dicaci maki, dicela, betul hatinya sakit, namun dia bersabar, tidak menuntut balas, maka Allah Ta'ala ganti kepada dia dengan berbagai macam kebaikan. Di antara yang Allah Ta'ala berikan kepadanya kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kecintaan Allah Ta'ala mendatangkan kesehatan hati, kesehatan mental, keselamatan agamanya, dan terjaga nama baiknya di tengah manusia. Contoh misalnya, kalau ada orang yang ya, di pasar, ya, pembeli merasa dirugikan oleh pedagang, pembelinya ngamuk, kamu menipu saya, kamu merugikan saya, mencak-mencak, maka orang akhirnya melihat semua. Disitulah akan kelihatan, lah cuma barang segitu aja repot, segitu aja kok dipermasalahkan. Bukannya dia mendapatkan nama baik, justru malah jatuh namanya. Hanya gara-gara dirugikan uang Rp5.000 misalnya. Ya. Padahal cukup dengan memaafkan, cukup dengan berlapang dada, cukup dengan memaklumi dan menyadari itulah takdir Allah, bisa jadi juga karena dosa-dosa saya. Tapi kalau dia meributkan uang 5.000 yang merasa ditipu, akhirnya bukan nama baik yang dia dapatkan, malah celaan di tengah manusia dan hatinya pun tetap sesak, ya, suudzon kepada orang lain, menyimpan dendam dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini 4 poin yang sudah kita sebutkan, membuka ya, hati kita untuk menjadi orang yang mau pemaaf.
dan masih ada beberapa poin berikutnya yang semoga bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah ini semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.